Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk tujuan beribadah kepadanya, dan tidak ada jalan untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dan diridhoinya kecuali dengan disertai ilmu yang benar. Jika seorang hamba terhalang dari mendapatkan ilmu dan hidup dalam kegelapan kebodohan, maka dia akan mudah disesatkan oleh setan dari kalangan jin dan manusia. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk belajar ilmu agama terlebih dahulu agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan didasari pengetahuan yang pasti dan kejelasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan dan buah dari menuntut ilmu syar'i. Di antaranya, cukuplah kemuliaan bagi para pencari ilmu syar'i bahwa Allah sendiri menjadikan mereka sebagai saksi atas keesaannya bersama para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Perhatikanlah, malaikat bersaksi dan orang-orang berilmu juga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Sungguh sebuah kemuliaan yang luar biasa. Juga di antara kemuliaan ahli ilmu bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis ini, para nabi tidak meninggalkan harta atau permata, melainkan ilmu agama. Maka orang yang memiliki ilmu agama, ia telah memperoleh bagian paling berharga di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ilmu adalah cahaya petunjuk. Ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19. Maka dari sini manusia terbagi menjadi dua, yaitu orang yang berilmu dan memiliki cahaya yang menuntunnya, dan orang yang bodoh dan buta mata hatinya yang tidak mampu melihat kebenaran. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah meninggikan derajat orang beriman karena keimanan dan ilmunya, bukan karena keturunan, harta, atau kedudukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud jalan di sini mencakup dua makna. Jalan lahiriah, yakni benar-benar melangkah menuju majelis ilmu atau melakukan perjalanan untuk belajar ilmu agama, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para sahabat. Yang kedua adalah jalan maknawi, yaitu duduk di rumah atau di tempat belajar, membaca buku, mendengarkan ceramah,
menelaah pelajaran, dan mencari ilmu dengan hati dan pikiran. Keduanya termasuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan lain dari ilmu adalah bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka pahalanya akan tetap mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka seseorang mungkin hidup di dunia ini hanya sebentar, namun pahala amalnya terus mengalir setelah kematian melalui ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain, atau sedekah yang bermanfaat, atau doa dari anak yang soleh. Ilmu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika Allah melapangkan dada seseorang untuk menuntut ilmu syar'i, memberinya kesemangatan, kesabaran, dan ketekunan dalam belajar, maka itu merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan baginya. Dan sabda Nabi ini mencakup 2 sisi penting. Pertama, pemahaman dalam akidah, yakni tauhid dan iman. Dan kedua, pemahaman dalam hukum-hukum syariat, yakni dalam hal halal dan haram. Semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita agar diberikan kecintaan untuk bisa terus mempelajari ajaran agama Islam yang mulia ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.